Gerak hati saya dengan pujian-pujian yang dinyanyikan, sehingga apa yang kami persiapkan sepanjang malam sampai jam 5 pagi, dari pagi saya pulang dari sini jam 10 malam. Gelaran kami tidak berarti apa-apa, saudara. Pagi ini juga saya sebelumnya menyampaikan ikut berduka cita kepada almarhum Bapak Jackson Timbalan Hesa dari ayah dari Ibu Cici yang hari ini dari keponakan dari Bumi. Sorry, saya nggak pernah jelas ya, sorry. Ya, semua. Kan? Ya boleh. Iya, oke. Sorry. Okay, sorry. Is that okay if I translate to this wonderful men and women of God? Yes. Yeah. Yes. Or do you want a private Yes. one-on-one with you, young man? No? Or Yes. just publicly? Okay. Iya. Terima kasih. Kita mungkin kita beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari di mana Tuhan Yesus kita peringati kematian dan kebangkitannya. In the few weeks ahead, we will going to remember about his Jesus' death and also his resurrection. Kematian dia di atas kayu salib buat saudara dan saya pada pagi ini. His death on the cross is for you and for me this morning. Kita harus memastikan keselamatan itu. You want to ensure the salvation. Karena pagi hari ini saya coba ingin membawa merenungkan sama-sama kita untuk merenungkan apa yang saya bawa. Apakah keselamatan bisa hilang? I'd like to share this morning and meditate this word about the salvation. Are we able to lose the salvation that God has given to us? Karena kita mengingat saudara sudah mendengar beberapa minggu ini peperangan yang terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan bicara tentang nubuat Yesaya, Yeskiel, di mana akan akhir zaman sudah mendekat. Oleh sebab itu kita harus punya kepastian untuk keselamatan itu. So you heard about the news in the past few weeks about the wars that are happening, and also about the prophet, the son, about the end of times. So we want to make sure are we secure with our salvation in the days ahead. Karena jalan kita ini bukan jalan yang mudah di akhir zaman ini. Because the path that we are going to have is not an easy path. Dunia tidak makin bertambah baik, tapi dunia makin bertambah jahat. The world is getting evil, it's not getting any good or better. Manusia mengasihi dirinya lebih besar daripada mengasihi Tuhan. The people love themselves more than they love the Lord. Nah, saya sekarang ingin memberikan satu pengertian secara umum tentang apa itu tentang keselamatan. I'd like to share about the salvation in general. Menurut pengertian umum, keselamatan itu adalah terhindar dari segala sesuatu yang dianggap sebagai malapetaka dan musibah. So in general, salvation or being saved is about that we are away from any harm, any accident, or any type of bad things that come into our lives. Tapi bagaimana keselamatan bagi orang beriman, bagi orang Kristen? Secara umum, keselamatan itu bebas atau terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu pengertian secara umum bagi orang Kristen. Terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu pengertian umum keselamatan. So the salvation that we know of since we were young through the Bible is all about that we are not going to hell, but we are at the grant to go into heaven. Terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga bukanlah keselamatan itu sendiri. It's not enough about those statements about being separate or away from hell and get grant from going to heaven. It's not enough. Tetapi sebenarnya adalah buah atau akibat dari keselamatan itu. Masuk ke surga itu adalah buah akibat daripada keselamatan itu. So the salvation itself is actually that you have to have the fruit or to bear fruit in order for you to be able to get into heaven. It's just a starting point about salvation. Sebagai ilustrasi,
kita sekolah atau kuliah itu tentu bukan menjadi sarjana. Example or something. Iya, okay. Like we go to study in college, it doesn't grant us to be able to pass or be a bachelor degree. We have that opportunity. Sekolah adalah proses belajar dan mengajar dari yang kita tidak mengerti atau bodoh kita menjadi dapat pintar atau menjadi mengerti. It's a process of study that since we did not know anything and we went to college, we studied that until we do understand, until we're able to pass or able to get a grade. Sedangkan menjadi sarjana itu adalah buah atau akibat proses belajar dan mengajar. Seperti kita sekarang ini kita belajar. Jadi proses belajar dan mengajar itu mengakibatkan kita menjadi sarjana. Jangan lihat ilustrasi. So the process of become a bachelor degree, you need to get that bachelor degree, you have to study and able to finish the study, and you are a bachelor degree. So that's the time. Ya, jadi jelas ya, sekolah dan belajar, proses belajar mengajar itu bukan kita, sekolah itu bukan untuk menjadi sarjana, tapi proses belajar mengajar mengakibatkan kita menjadi sarjana. Nah, sekarang saya ambil keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia. Nah, sekarang ini yang arti sesungguhnya. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia tanda kurung berdosa kepada rancangan semula. So go back to the original plan of God in terms of our salvation. He is bringing back into the plan that He wants to save us from our past, from our death, from our sin. Seperti dalam Kejadian pasal 1:20, mari kita menciptakan manusia menurut gambar. Jadi apa sekarang pertanyaan kita, apa rencana semula dari Allah? Nah, karena kita mengembalikan rencana Allah dari semula, pertanyaannya, apa rencana Allah itu semula? So what did He say? The Lord God says that He wants to return to the original plan from the Genesis chapter 1 verse 26, that He wanted to create His people to be His own liking of His image. That's His plan and purpose, to restore and return to His original plan. Keselamatan adalah menciptakan manusia yang memiliki, rencana semula Allah itu adalah menciptakan manusia yang memiliki keserupaan dengan dirinya. Itu sebenarnya. The salvation itself is actually to bring that original creation to be liking of His image. That is actually the salvation or the original plan. Manusia sendiri yang telah merusak rancangan dan rencana daripada Allah itu lewat bujukan ulang. So the man, the original in Genesis, is destroying the original plan that God had intended to through the effort of man and of course through the devil in terms of snake's form. Sekarang pada zaman anugerah, sekarang kita hidup di zaman anugerah ini, rancangan tersebut sedang digenapi atau dipenuhi dalam kehidupan umat Kristen, umat Kristen kan? Melalui karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus lewat di atas kayu salib. Amen. So, we live in the grace period through the working of salvation, starting with the Lord Jesus who died on the cross. So this is a working progress that we are going to have in order for us to be saved. Bagaimana menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah? Karena kita pertanyaan tadi, bagaimana kita menjadi manusia yang seperti dikehendaki Allah? The question is, how can we become a man that God has intended at the beginning of original plan? Maka orang yang berkehendak untuk selamat harus memberi diri digarap oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah. So the effort from God Himself, but as long as we are willing, in order for God to save us, this is our part to give our lives to Him, and He will save us. Amen. Di dalam kekristenan ini ada dua aliran. In the Christianity, there are two ways atau dua pandangan or two methods. Dari perdebatan teologis utama tentang keselamatan bisa hilang dan dalam Kristus, there's one theologian keselamatan yang doctrine, right, about the salvation can be lost. Kelompok pertama menamakan yang menekankan pentingnya bertekun di dalam iman. This
Doctrine is about how you to endure and be diligent and have an effort in your work of faith. Karena keselamatan yang diberikan Tuhan itu kepada kita itu harus dikerjakan, tidak hanya berjalan sendirinya, tapi kita harus bekerjakan bersama-sama dengan Tuhan pada saat kita diselamatkan. So the salvation is the starting point, and we have to work on our salvation, just like the Apostle Paul has said that in his word, that we have to work on our salvation throughout our lives. Coba kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 12, Ibrani 12 ayat 1 sampai 6. Let's open up the book of Hebrews chapter 12, verse 1. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Jadi oleh iman kita memperoleh kesamaan dan percaya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dasar segala sesuatu kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum tidak kita lihat. Itulah iman dalam Ibrani 11. Tapi ini dalam Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. I'm going to read that in English and KJV. He was starting with the Hebrew chapter 11 verse 1. By faith we understand. I'm going to move on to chapter 12. The race of faith, therefore, we also, verse 1, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3. For consider him who endures such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Verse 4. You have not yet resisted the bloodshed, striving against sin. Verse 5. You have forgotten the exhortation we speak to you as to sons. My son, my daughter, do not despise the chastenings of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son and every daughter whom he receives. Amin. Amen. Tuhan akan menghajar kita karena kita tidak manusia sempurna pada saat waktu diselamatkan. Karena kita masih bisa berdosa. Dosa apa yang kita lakukan? Dosa dalam pikiran, dosa di dalam perkataan, dosa di dalam pendengaran, dosa di dalam melihat, dan dosa di dalam perjalanan, bahkan dosa di dalam perbuatan tangan kita. Oleh sebab itu, di dalam pergumulan kita mendapat keselamatan itu anugerah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan dengan rasa takut dan gentar. Bukan takut apa? Takut maksud takut berdosa kita. Bukan takut sama Tuhannya, tapi takut kita akan berdosa kembali. Oleh sebab itu kerjakanlah keselamatanmu, Rasul Paulus kata, dengan rasa takut dan gentar, supaya engkau berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Jangan segala sesuatu itu kehendak Tuhan. Hati-hati.
Ada kehendak Tuhan, tapi ada kehendak manusia kekal. Sehingga Tuhan membiarkan Anda berjalan Anda kemana Anda mau sendiri. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, karena menjelang hari kedatangan, pastikan perjalanan kita di bawah pimpinan Tuhan satu apa demi apa sampai pada saatnya. Kalaupun Anda mendapat ujian di dalam dunia ini, Anda dapat bertahan karena Anda bergumul belum sampai bercucuran darah seperti Tuhan di atas kayu salib. Karena di dalam kesulitan sekalipun Tuhan ada jalan keluar. Saudara kasih. Dan ini adalah kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, aliran kedua. Nah, The summarize real quick. So he's saying about that salvation we were imperfect. Amen. So that he was saying in verse 6, the Lord loves to chasten his son and his daughter. Through the imperfection, we have to work on our salvation. We have sin still ongoing through our salvation. That's what the word that says, keep working on your salvation until we come into that perfection. Nah, kelompok yang kedua meyakini pemeliharaan kekal oleh Allah bagi orang yang dipilih predestinasi. Kelompok kedua ini bagian kelompok predestinasi. Jadi diselamatkan itu ditentukan Allah dari awal mula yang kita dipilih Tuhan dan sampai akhirnya kita pasti selamat. Nah, ini terjadi perdebatan. Ini adalah aliran Calvinis, adalah Reform. Dan kita tadi itu yang pertama itu adalah kelompok dan aliran daripada kita adalah Arminian. Aliran Arminian itu aliran yang dari John Wesley yang dari Inggris di abad ke-17 ya. Abad 17 di awal abad 17 itu John Wesley mencetuskan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan bersama-sama dengan Tuhan, tidak dengan otomatis selamat sekali selamat sampai akhir selamat. So there's a second group who talks about the salvation. The doctrine says once you are saved, you will be forever saved, and God has predestined that person to be saved. So there are two different groups. The first one, it was Armenian, starting with John Wesley in the millennium or age of 17th century, and the second doctrine is all about from the Reform or from Calvinists, that once you are saved, you will be saved forever and ever without working on your salvation. God has predestined your salvation since the beginning of the age. Saya membedah buku ini, dua-duanya benar. Satu melihat dari depan, satu melihat dari belakang. Kita aliran Arminian, kita melihat dari belakang bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan, tapi harus dikerjakan sampai akhirnya. Tapi kalau di dalam aliran Calvinis, memang orang yang memilih Tuhan, Tuhan juga tidak sembarangan Tuhan, bahwa Tuhan memanggil dia sekali selamat pasti selamat, tapi tidak titik sampai di situ yang kita pengertian kita. Nah, sekarang kita membuka pandangan keselamatan yang bisa hilang atau Wesleyan Arminian itu. Satu, saya bacakan, murtad dari ketidaksetiaan orang Kristen dapat kehilangan keselamatan. Jadi murtad itu kita dulunya orang yang percaya terus meninggalkan keselamatan. Oleh kenapa kita bisa murtad? Oleh karena beban kehidupan, tekanan, nikah, rumah tangga, pekerjaan bisa menjadi murtad kita daripada Tuhan. Karena Tuhan kok saya sudah setia, tiap hari sudah bayar perpuluhan, sudah ke gereja, sudah jadi penyanyi atau pemain musik atau pengkhotbah, kok hidup saya begini saja. Tidak sedikit. Sekarang baru-baru ini diberitakan ribut di Indonesia. Oh, pendeta ini sudah bercerai, kok jadi hamba Tuhan. Kita tidak perlu menghadiri saudara komunikasi. Hak pengadilan ada di tangan Tuhan. Ya, kasih anugerah Tuhan untuk jaga diri kita masing-masing, supaya kita tetap di dalam jalur Tuhan sampai pada tujuan akhir kita. Waktu kita berdatang Tuhan hari kedua, Tuhan kata trompet Allah berbunyi. Amen. So let me summarize real quick. So he said he did research a lot, dissected these two type of doctrines. So he was starting with the first doctrine about Armenian, about being saved. It requires the work of salvation. So, and I agree on both doctrines. I don't say that those two are wrong, but I agree on those doctrines and those theories about once you are saved, you are saved. But still, it doesn't stop that. You have to keep working on your salvation by the grace of God. Amen. Ya, oke, terima kasih. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Let's open up the book of Philippians chapter 2.
Filipi 2. Philippians chapter 2 verse 12. I'm going to read in English. Yang 12 ya, ayat pasal 2 ayat 12 sampai 18 demikian bunyinya firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Keselamatan itu atas kerelaan daripada Tuhan untuk kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. In the NKJV Bible, verse 12, it says here, light bearers, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 13, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Verse 14, do all things without complaining and disputing. Verse 15, that you may become blameless and harmless, children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Nah, 17 kita tinggal 2 ayat yang terakhir. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ini Rasul berkata, sekalipun aku tercurah darahku pada Rasul Paulus. Ya, Verse 17 and 18, Paul said this is his statement. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Verse 18, for the same reason, you also be glad and rejoice with me. Tadi bicara murtad, jadi keselamatan itu bisa hilang karena kita murtad. Yang kedua, kita harus bertahan dalam iman. Keselamatan harus dipertahankan dengan hidup dalam ketaatan dan tidak hidup dalam dosa yang disengaja. So, I just want to say that, but the first doctrine, it talks about being persevere and also being bertahan di dalam iman. Yes. So there are chances that we're gonna falling away. That's why you say, but we have to be able to defend and persevere in our faith. Ya, kita tidak baca banyak ayatnya, nanti nggak waktu, nggak perlu di dalam, boleh catat Matius 24 itu contoh hamba yang jahat. Matius 24 ayat 45-51. There's in the Matthew chapter 24, there's a call about the evil servant. Ya. You can read at home. Hamba Tuhan yang diciptakan, hamba yang dipercaya oleh Tuhan, ternyata dia. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi hamba-hamba pelayan Tuhan, dia dipercayakan melayani domba-domba, jangan engkau tinggalkan, karena Tuhan akan meninggalkan, mencampakkan kita. Oleh sebab itu juga memperingati diri saya, kalau kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, setia sampai akhir, sehingga pada Tuhan yang waktu datang, kita ada tetap berjaga dan bekerja di dalam lapang Tuhan. It's a big reminder of each one of us to be His servant, that we have to be faithful servant. Whenever our Lord God will come back again, we still remain faithful. Nah, yang kedua ini pandangan dari pedistik, pandangan tentang keselamatan yang tidak bisa hilang, supaya kita tahu juga kenapa kita jadi, supaya jangan di luar itu sekarang terjadi ribut. Wah, nggak bisa, sekali selamat tetap selamat. Jadi kalau kita selamat, kita apa aja yang Tuhan sudah tentukan pasti selamat, nggak usah takut. Akhirnya selamat. Nah, kita supaya tahu kita ini. Ya. So the second group who says that about this doctrine, that once you are saved, that you will be saved and you can do anything you want, you don't have to worry about your life. So I'm going to share with you about this understanding. Mereka itu salah menangkap apa yang dimaksud oleh Calvinisme itu.
sebenarnya pengajaran tentang Calvin itu, reform itu. Karena saya memperhatikan di orang-orang reformer itu, pengajar reform, dia sangat kuat teguh di dalam itu. Kalau kita memang dipilih Tuhan, ada bukti dari pelayanan kita, bukti dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tidak bisa bersembarangan seperti kita maunya jalan-jalan. Oleh sebab itu, apa yang dimaksudkan Calvin, kalau kita memang dipanggil oleh Tuhan selamat, kita tidak mungkin bermain-main di luar pada keselamatan, akan berjalan di dalam garis keselamatan itu. Nah, ini saya, So there's one understanding when I did my research and I read this statement that some people might be picking up the wrong understanding about what did Calvin say about the salvation. Once you are saved, be saved. But you have to be faithful. You don't play around with your faith, with your salvation. And I think that's what it is. anugerah. Yeah. Ya sudah. Anugerah dan pilihan keselamatan adalah anugerah Allah, bukan perbuatan manusia. Sehingga Allah yang memelihara orang percaya hingga akhir. Itu Calvinisme. Jadi Tuhan memilih dari awal kita, dan Dia memelihara terus-menerus dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita keselamatan. So the Calvinists said about the elected persons from the beginning of the world is created. He already selected and elected this type of person in order to be saved. Di dalam Rom 8 ayat 29 dan 30, Efesus 1, 5 dan 11. Tapi nanti kita baca mungkin di dalam Rom 8 ayat 29 dan 30, tapi sebelumnya saya bacakan lagi. Sekali selamat tetap selamat. Orang yang sungguh-sungguh dipilih dan diselamatkan oleh Kristus tidak akan pernah hilang keselamatan. Itu prinsip daripada reform. That's the principle of the Reformed Calvinist statement about once you are saved, you will be saved. So I'm going to read from the Romans chapter 8:29. Iya, kita baca Rom. For those whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning, for preordained them to be molded into the image of his Son and share inwardly his likeness, that he might become the firstborn among many brethren. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, dan mereka itu juga dibenarkannya, dan yang mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Dengan dasar ini reform mengambil keselamatannya. Jadi dipilih, waktu Tuhan memilih, Tuhan membenarkan, dan Tuhan dibenarkan di situ. Dan Tuhan dipilih, dipanggil, mereka yang dipanggil juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Tidak salah pengajaran. So this is the main principle of the predestination or the Reformer Calvinist, verse 29. Predestined, conformed to his image, and he selected and justified and glorified. Cuma ada satu perkara juga di dalam reform dikatakan, murtad sebagai indikator orang yang murtad dan tidak bertobat sampai mati dianggap tidak pernah sungguh-sungguh selamat sejak awal. Jadi orang yang datang, kata reform mengajarkan itu, kalaupun itu datang ke gereja kamu beribadah bukan oleh kehendak Tuhan, apapun usaha kamu tidak akan selamat, karena kamu datang beribadah bukan dengan tujuan, bukan panggilan Tuhan, tapi kamu dengan kekuatan kamu sendiri untuk datang kepada Tuhan. So those two doctrines, the first about you going to church, Yeah. about going to church, is because you intended to attend the church because you want to please the Lord. But the second one about falling away, there is not necessary that you're falling away. That is not the true salvation. That's what the Calvinists adopted. That when you go to church, you're not just going to church, but you have to intend to be coming to church because you are selected or elected by God. Jadi kesempatan bagi kita, saya tidak bicarakan yang kedua, saya bicarakan pertama kan kita aliran area Pentecost, kita adalah area daripada Arminian, kita adalah yang kita mengatakan keselamatan itu tidak perlu pertobatan, dan selama masih hidup selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Itu yang kita imani, percaya. Oleh sebab itu hari ini saya tidak tahu persoalan saudara, apakah saudara memang sudah bertahun-tahun sudah melupakan Tuhan, tapi hari ini ada firman Tuhan mengatakan kembali selama ada kesempatan. Tuhan memberikan waktu, nafas kehidupan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Berapa usia kita tidak menentukan. Ada yang usia muda, ada yang memang secara urutan yang tua harus lebih dahulu, tapi tidak hal yang mungkin sekarang. Yang muda bisa mendahului dari kita. Oleh sebab itu
Kesempatan bertobat selama masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. So we adopted the first doctrine, the Pentecostal, the Charismatic, and Armenian about we have the opportunity to be saved. We have the opportunity to repent, and God shall forgive us, and we will be saved. There's always opportunity, no matter how old we are, but we are the opportunity to repent, and Lord God will save us. Sekarang saya timbulkan pertanyaan, Anda nanti dijawab di dalam masing. Saya tidak akan menjawab, saudara akan membawa jawab sendiri pertanyaan ini. I'm going to raise the question. I'm not going to answer, but you're going to take this question home and meditate to this question. Apakah ada kemungkinan seseorang tidak menang atau tidak selamat? Is there any chance or probability that a person is not going to be saved? Apakah jadinya kalau tidak menang? And what shall happen if they don't win or victory? Dan ketiga, nama seseorang itu bisa dihapus oleh Yesus Kristus. And do you think that your name or someone's name will be erased by Lord Jesus Christ? Setelah Anda mendengar perbandingan ini, firman Tuhan, mendengar firman, sekarang Anda renungkan apakah yang harus kita jalankan di dalam hidup ini. After you heard the message I gave to you and share with you, this is the moment for you to learn and study what are these questions all about. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan Yohanes 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 16 ayat pasal 16 ayat 31, Roma 4 ayat 5, Galatia 2 ayat 16 dan Efesus 2 ayat 8. Banyak sekali ini berbicara tentang dasar dari keselamatan itu kita adalah karya penebusan Yesus Kristus, sedangkan syaratnya adalah respon dengan iman kita. So I'm sharing about the verses, but I don't have time to do. But basically the point is about redemption through Christ Jesus. Syarat keselamatan hanya iman. It's only by faith. Dan hidup kudus adalah dampak dari keselamatan itu. And to have a holy life is the impact or the result of that salvation. Ibrani 12 ayat 14-15 kita ulangi lagi situ. I'm going to read again from Hebrews chapter 12 verse 13 and 14. Demikian bunyi firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berusahalah hidup damai. Hari ini yang mengetahui hati saudara dan hati saya hanya saudara sendiri dan Tuhan yang ada di atas. Tidak ada satu. Suami istri bisa bicara, bisa hidup baik-baik, tapi tidak tahu di dalam hati kita masing-masing apa terhadap suami kita. Hanya Engkau yang tahu yang menyimpan semuanya. Kita boleh berkata terbuka, tapi tidak tahu ada yang tersembunyi. Hanya firman Tuhan yang menyingkap-bukakan. Apa yang di tempat gelap, satu kali firman Tuhan akan menyingkap-bukakan. Tidak ada yang tertutup, saudara kasih. Verse 14 says, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Nobody else can see you, nobody else can detect that. Only you and Lord alone can see deep inside your heart. Nah, jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan atau kesucian, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kesucian tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Hari ini tidak tunggu nanti waktu Anda meninggal melihat Tuhan. Hari ini pun Anda tidak akan. Ini adalah firman Tuhan. Tapi Anda di dalam kekudusan mengantuk Tuhan. Pada hari ini engkau membaca, Tuhan meremahkan firman dan membuka rahasia hingga engkau mengatakan, ya Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang tak layak, tapi engkau melayakkan aku untuk datang oleh ibadah kepada aku datang untuk menjadi anak-anak. So verse 14, holiness, without which no one will see the Lord. This is the time, the moment that you have to have a life of holiness, that you are able to see the Lord. So this is the time. You don't have to wait until you die. But today, when you heard the word of God, it's become the rhema in your life, that through holiness, that you will see the Lord. Nah, ini ayat yang ke-15 ini kesukaan Pak Rocky. Mana Pak Rocky ini? Pak Rocky. Verse 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become divided.
Ini ketika di terakhir, keselamatan itu saudara kasih adalah anugerah. Ya. At the end, the salvation is the grace of the Lord. Ya, saya tidak bacakan ayat itu banyak itu. I'm not going to read a lot of Itu verses. di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Rom 3 ayat 20, terus Rom 9 ayat 11, dan Rom 11 ayat 56, Efesus 2 ayat 9, Titus 3 ayat 5. Dan perbuatan baik tidak bisa memberi keselamatan, saudara. Ada orang berkata, perbuatan baik bisa memberi, perbuatan baik tidak bisa memberi keselamatan. Unfortunately, doing good doesn't guarantee you to be saved or to receive salvation. Keselamatan hanya oleh darah Yesus, dan setiap orang yang percaya memperoleh anugerah keselamatan itu. In order to be saved, only by the blood of Jesus Christ. Itu dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dan Efesus 4 ayat 7 dan 7 sampai 9 dan 10. From the book of Ephesians. Ya, perbuatan baik tetap dituntut kepada umat Allah, terlebih ketika kita telah menerima benih ilahi, itu Roh Kudus. But once we receive the seed of the Holy Spirit, it is required for us to do good. Waktu kita menerima dan dimateraikan sebagai anak-anak, waktu kita menerima pertobatan, Roh Kudus memateraikan kita sebagai anak-anak Allah. Through the repentance, we are sealed by the Lord, that we are the sons and the daughters of the Lord. Maka nature Allah atau kebiasaan Allah yang baik ada dalam diri kita. The nature, the character of the Lord shall be part of us. Oh, haleluya, Haleluya. haleluya. Waktu ini tadi malam saya baca, Tuhan tidak ada karakter di dalam diri saya seperti Engkau. Banyak kekerasan saya masih di dalam hati saya. Ampuni saya. Saya ingin membawakan firman pagi ini, saya Tuhan, ampuni saya. Kalau ada Engkau mengoreksi isi hati saya, ampuni saya supaya saya layak untuk menyampaikan berita. Karena ini adalah berita firman Tuhan. Karena Tuhan yang berbicara ini. When I was preparing the Word of God last time, I repent to God. God, I don't have any type of character of you in my life. I'm still hard-headed. I'm still strong. But Lord, this is the time for me to repent, and you shall forgive me. Mengajar kekudusan bukan sebagai syarat keselamatan, tetapi sebuah dampak dan wujud ucapan syukur kita kepada Allah atas keselamatan yang kita telah terima. Ibrani 12 ayat 28 jelas kita dapat mengerti bahwa perbuatan baik dan menjaga kekudusan adalah wujud ucapan syukur kita kepada Allah. Pemain musik saya berkata, To do good and keep your life holy, it is actually our attitude and our impact to please the Lord. jadi sila menyadari Tuhan, kita menyadari hari-hari terakhir ini. Waktu kita tidak lama lagi, jangan kita katakan kita masih panjang. Umur kita masih, saya juga sama dulu, waktu kita masih muda, masih umur 30-40, wah, apa aja, hayu kita lakukan semuanya. Tapi pada saat-saat hari ini kita melihat ke belakang, tak layak aku sebenarnya dulu untuk melayani Engkau. Tapi hari ini, makin hari kita makin bijaksana dan mengerti. Karena menjelang hari kedatangan, mari saya undang saudara sama-sama kita datang kepada Tuhan, belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. It's a reflection of my life when I was young. I know I did all these things, but when we see the end of times coming up, we have to realize that this is the moment that we have to be sure of our salvation and to live in a holy life. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Semoga berkat Tuhan. God bless you with the word. Saya serahkan kembali. Amen.